Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaim. Gimana Bu ya? Ya Mas Wahyu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Wahyu. Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberikan keberkahan ya. Amin. Ya Ya Rabbal Subhanahu wa Alamin. Ta'ala. Ini podcast kita kedua Bu ya. Sudah lama kita vakum ya. Iya benar-benar. Udah hampir seminggu ya. Lagi Seminggu ya. ditunggu nih kan. Lagi ditunggu ya sama sahabat Jaim. Jadi untuk panggilan sahabat Jaim itu nanti udah berlaku ya Bu ya. Oke, siap. Karena ada beberapa yang udah masuk ke saya, kita panggil untuk jemaah kita sahabat Jaim. Sahabat Jaim. Oke. Siap Bu ya. Oke. Kita topiknya kita mulai ke langsung aja ya Bu ya. Iya Mas. Oh ya, saya mau ini dulu sih. Bu ya dulu pernah punya podcast ya? Oh iya. Jadi itu kan podcastnya Magnet Umroh Academy yang nama podcastnya itu Buya Menjawab. Pernah ada tuh. Oh, tahun berapa Bu ya? Ya setahun yang lalu lah. Setahun yang lalu. Oke. Jadi Buya ini dulu juga punya podcast jadi ya, sahabat Jaim. Dan ya akhirnya saya culik juga sih ke sini sih dari podcastnya yang lama. Kita langsung masuk aja ya topik Bu ya. Baik. Ini Mas Bu ya. Wahyu. Ya. Jadi ada temen ya, dia japri ke saya, DM ke saya. Nah, dia bertanya, tolong nih titipin pertanyaan ini ke Buya. Jadi pertanyaannya itu simple amat sih. Dia tuh alhamdulillah dia cerita udah hijrah. Iya. Ya, jadi dia udah hijrah, dia dulu pemabok, dia dulu penjina ya. Suka melakukan zina, akhirnya dia hijrah. Iya. Dan hijrah ya udah sekarang udah menjalankan sesuai syariatnya Islam. Iya. Dia mulai belajar. Nah, dia bertanya, kenapa kok saya hijrah, tapi hidup saya gini-gini amat ya? Kok nggak ada perubahan, malah makin banyak cobaannya, makin banyak godaannya, Iya. dan kok hijrah ini kok semakin berat hidup saya gitu Bu ya. Nah ini mungkin secara konsepnya Islam itu seperti apa ya Bu ya? Iya. Mungkin bisa Bu ya coba jelaskan, semoga ya teman saya bisa nonton nih dan paham. Baik Mas Wahyu, memang yang dialami oleh teman Mas Wahyu itu mewakili dari banyak orang yang berhijrah. Dan hijrah itu bukan hanya dari non-muslim ke muslim. Ya, ya. Bahkan hijrah itu bisa jadi dia memang udah beragama Islam, tetapi dia nggak memahami hakikat daripada hijrah. Jadi hijrah itu adalah perpindahan atau meninggalkan sesuatu yang buruk menuju ke sesuatu yang lebih baik. Itu hijrah. Bisa jadi hijrah itu hijrah tempat, namanya hijrah makani. Ya, ada juga hijrah manawi, hijrah secara makna. Oke. Baik, jadi kalau dia sudah hijrah, selama ini dia mungkin berada di tempat yang kelam, sekarang menuju tempat yang terang. Ya, selama ini dia mungkin berada dalam lingkungan yang tidak mendukung ketaatan dia kepada Allah, sekarang dia udah hijrah. Tetapi hidupnya kok kayak masih belangsatan gitu ya. Ya benar Bu ya. Jadi ini kita memaknai sebuah hijrah itu perlu ada yang namanya kesabaran. Oke. Kita perlu sabar. Jadi sabar itu bukan hanya sabar ketika menghadapi musibah. Minimal ada 3 jenis sabar Mas Wahyu. Ya. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Benar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita mesti paham kenapa Allah ciptakan kita. Nggak mungkin dong Allah ciptakan manusia ini iseng. Ya. Aku pengen ciptakan manusia tanpa ada tujuan, nggak mungkin. Tujuannya apa? Supaya kita mengabdi kepada yang menciptakan. Ya, pengabdian kita itu bisa berupa ibadah yang sudah ditentukan caranya. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Dan ibadah secara umum yaitu segala perbuatan baik yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Termasuk hijrah, itu kan perbuatan baik. Benar, ya. Berpindah dari yang selama ini kurang baik menjadi yang lebih baik. Dari yang buruk kepada yang lebih baik. Nah, itu perlu kesabaran juga. Ya. Jadi
kita mesti memiliki sebuah kemampuan menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah meskipun terasa berat. Ya, karena ibadah itu kan berimbas kepada perilaku, ibadah itu berimbas kepada apa yang kita dapatkan. Makanya jadi gini ya Bu ya. Kan tapi kadang-kadang kan gini, orang yang kita sabar dalam melakukan ketaatan ya. Tapi kan dalam proses dari yang buruk ke baik, ini kan butuh proses. Nah, jadi tingkat kesabarannya ini kan kadang-kadang manusia itu kan berbeda. Ya kadang-kadang sampai bukan apatis, sampai bukan apa juga ya. Katanya kita hijrah, Allah itu sayang ya. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang sama umatnya kan. Nah, tapi kok kenapa itu tadi pertanyaannya, kita udah sabar, tapi kenapa kok hidupnya kok istilahnya semakin belangsak gitu. Iya, benar. Jadi itu tadi Mas Wahyu. Tadi udah dikatakan dia masih berproses. Yang namanya proses kan belum sampai kepada hasil. Oh iya. Jadi kita mesti bersabar. Dan proses itu kan bermacam-macam tiap kita. Sesuai dengan tingkat kesabaran kita. Jadi sama kasusnya, beda kesabarannya. Karena tiap-tiap orang tuh berbeda latar belakang, berbeda tingkat ilmu pengetahuan, dan berbeda juga keimanannya. Maka jangan buru-buru pengen cepat dapat hasil. Kalau prosesnya aja kita nggak mengikuti dengan baik. Dan itu perlu kesabaran. Tadi kan baru satu, kesabaran dalam melakukan ketaatan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ini bukan menjauhi maksiat lagi. Sebenarnya dia udah bermaksiat, udah lama. Sekarang dia timbul kesadaran. Hijrah dia. Nah, kemudian dia jangan sampai kembali lagi kepada kemaksiatan. Itu butuh kesabaran. Kenapa? Lingkungannya yang dulu, teman-temannya yang dulu, pasti nggak senang, nggak semuanya senang lihat dia hijrah. Ya benar, pasti itu pasti. Ya, maka yang senang lihat dia hijrah, dia akan kasih support. Walaupun saya belum hijrah nih, tapi saya beri support pada kamu. Tapi ada juga yang nggak senang sama dia karena dia udah hijrah, udah berkurang temannya. Maka dia berusaha bagaimana temannya itu kembali lagi kepada situasi yang lama. Jadi diajak lagi nih bergaul. Diajak lagi nih. Butuh kesabaran kita untuk menghindar. Mau nggak mau kita yang harus menghindar dari lingkungan tersebut ya Bu. Hijrah tadi kan pindah. Pindah itu kan menghindar. Menghindar dari perbuatan salah yang pernah dilakukan. Tapi kan kadang-kadang teman itu kan, kamu gimana ya bahasanya ya, lu aja biasanya hidupnya dulu gini, masa mau ninggalin temen kan gitu aja gitu kan. Nah itu kan mulai lagi tuh, oh iya ya kan. Kan ada juga gini Bu ya, ada juga ada orang yang udah hijrah ya kan, udah bagus nih ya, istilahnya udah bagus. Tapi dia kuat kan dengan lingkungan seperti itu. Nah, dia masih tetap bergaul juga sih Bu ya. Nah, itu gimana Bu ya? Ya, makanya dikatakan tadi hijrah itu ada dua. Hijrah makani dan hijrah maknawi. Hijrah makani ini hijrah tempat, lingkungan. Kalau maknawi itu maknanya yang hijrah, artinya walaupun temannya itu juga, tapi dia punya kekuatan defending. Ya, punya kekuatan untuk menangkis. Artinya rayuan, ajakan dia sudah bisa menepisnya, walaupun dia masih di lingkungan yang sama. Akan tetapi yang paling aman itu menjauh. Paling aman itu menjauh. Ya. Jadi kita nggak ikut-ikutan lagi gitu ya. Iya. Arahnya ke sana ya. Betul. Itu baru yang kedua ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Oh ya siap Bu ya, terus lanjutin aja. Jadi sabar yang kedua itu sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar menjauhi larangan Allah. Juga sabar terhadap godaan-godaan, rayuan-rayuan teman-teman nih. Ya. Maka kita mesti konsisten. Ya. Kita contohlah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah digoda nggak? Pernah ya. Digoda oleh majikannya. Ya, tahu. Oleh istri tuannya yang namanya Zulaikha. Ini kan udah terkenal ini kisah ini. Ya. Jadi kalau dia nggak punya kekuatan iman, maka gampang aja, situasinya sangat memungkinkan.
majikannya, suami dari majikannya sedang pergi, rumah itu udah tertutup rapat dan udah dikunci lagi. Ya, ketika diajak oleh Zulaikha, apa katanya? Dia berdoa sama Allah, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada aku mengikuti kemauan dia. Berarti dia kan punya kekuatan dari dalam. Ya, keimanan itu dia ya. Iya, betul. Coba kalau kekuatan itu tidak ada, dia mungkin nyerah sama keadaan. Begitu juga dengan teman Mas Wahyu tadi, ya betul juga kata teman saya, masa saya harus menjauh dari dia. Oh, udah terbawa lagi dikit-dikit. Kamu nggak usah minum, duduk aja. Iya, kan Duduk biasanya gitu. Iya, duduk aja. Ya lu nemenin aja deh, minum nggak usah lagi lah, nggak apa-apa. Gue tahu kan gitu bahasanya kan biasa Iya, gitu. benar. Tapi mau nggak mau nanti pasti setan godain. Iya, makin gampang ya. Makin gampang. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir. Sabar dalam menghadapi takdir. Dalam nih kayaknya nih. Nah, iya. Takdir itu apa sih? Ya. Sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah. Kita jadi begini ini masuk takdir bukan? Takdir, Bu. Ya? Takdir, apapun kita, gimana keadaan kita, ini adalah takdir. Dan ini sudah masuk dalam perencanaan Allah 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Kita akan jadi begini, bertemu dengan siapa, melakukan apa, itu sudah dituliskan. Itulah yang disebut dengan takdir. Takdir ini ada yang baik kan, ada yang buruk. Kadar baik, kadar buruk. Kita juga harus sabar. Ketika dapat kadar baik, juga harus sabar. Dikasih kekayaan, dikasih ketenaran, dikasih kelancaran rezeki, popularitas, jabatan. Kalau kita nggak sabar, udah tenggelam kita di sana. Sebaliknya, ada juga musibah. Ini yang sering dianggap orang sabar dalam menghadapi musibah. Padahal sabar itu ada 3 tadi ya. Ini sabar dalam menghadapi musibah. Jadi bentuk sabar ini yang ketiga ini adalah kemampuan untuk menerima dengan legowo, dengan ridho. Kalaupun jalanku harus lewati maksiat dulu, nanti baru aku sadar. Itu kan jalannya yang sudah Allah tentukan, ya. Jadi kita sabar dalam menghadapi ketentuan Allah ini. Mungkin terasa pahit, benar terasa pahit, bahkan menyakitkan, ya. Seperti musibah, kehilangan harta, kan sakit itu ya. Iya, benar. Kematian orang-orang yang kita cintai, jangan kematian sakit aja kita udah merasa susah ya. Jadi seorang muslim yang sabar dalam menghadapi musibah, menerima ujian tersebut dengan ridho, tanpa protes, tanpa mengeluh, ya, tanpa galau merana, ya. Nah, seperti ini akan menjadi apa artinya Allah akan bersama dia. Innallaha ma'as sabirin. Gitu. Jadi seperti Mas Wahyu yang sekarang udah dikasih nikmat oleh Allah hidayah, juga harus bersabar dalam menjalani proses, ya, proses menuju hasil begitu. Mungkin Mas Wahyu. Jadi korelasi antara sabar dengan hijrah ini artinya bahwa untuk menuju istilahnya keberkahan ya. Iya. Benar ya, Bu ya. Keberkahan dari Allah itu memang kebutuh proses dan sabar. Iya. Ya kan? Iya. Nah, dari hal tersebut misalnya, mungkin Bu ya bisa kasih tahu nggak tips ya, tips. Iya. Kan ada sih mungkin kalau ada yang misalnya yang udah tahu agama jatuh ke maksiat kan ada Bu ya, terus balik lagi. Iya, iya. Nah, tapi tingkat imannya kan udah berbeda, udah lumayan udah tahu dia kan. Nah, ini kan misalnya case-nya kalau misalnya tipsnya buat misalnya buat kita yang benar-benar dari awal tuh nggak tahu agama gitu, nggak tahu. Nah, mungkin ada tipsnya nggak supaya nih, wah, gua harus sabar nih, gua harus bertahan nih gitu kan. Karena percuma nih gua udah hijrah nih, ya kan. Istilahnya jadi bukan hal yang sia-sia gitu kan. Iya. Nah, itu gimana Bu ya? Baik. Tentunya segala sesuatu itu di samping perlu ada usaha, tentu juga ada tipsnya ya. Kalau tidak mungkin kita akan menempuh jalan yang berliku. Iya. Ya. Di antaranya adalah dengan memperkuat ibadah dan doa. Itu yang pertama dulu ya. Iya. Kita hijrah nih, maka ibadah kita perkuat. Ditambah Tambah terus ibadahnya.
terutama yang sunat-sunat. Kalau yang wajib udah jelas. Iya. Kalau yang wajib kita tinggalkan, ya udah jelas percuma hijrah. Nah, sekarang tambah terus yang sunat-sunatnya, puasa sunat, sholat sunat, zikir, doa, itu mesti kita perbanyak. Karena dengan berzikir itu Allah akan membimbing kita. Allah tidak akan membiarkan kita ngadu nih. Gak mungkin dong Allah biarkan kita. Ngadunya dengan apa? Dengan ibadah, doa, dan zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga niat kita. Kita kan hijrah nih, niat kita apa mau hijrah? Ya. Ya, kan tidak semua orang hijrah itu sama niatnya. Seperti di zaman Rasulullah, orang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Oke. Itu macam-macam niatnya. Ada yang berniat karena dia jomblo, pengen dapat jodoh. Mana tahu di Madinah nanti banyak cewek cantik. Oh. Gitu. Ada yang niatnya karena dia seorang pedagang, di Makkah udah sulit berdagang, mudah-mudahan di Madinah nanti terbuka rezekinya. Ya. Ada yang berhijrah itu hijrah betul-betul bersama Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Hijrah yang betul-betul meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Tapi itu diperbolehkan Bu ya. Niatnya nih kan mau dapat pacar kan. Iya. Nah, dia hijrah. Di Indonesia juga banyak kan seperti hal yang terjadi gitu kan. Iya. Di kalangan kita. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan apa enggak sih Bu ya? Iya. Begini Mas Wahyu, sebelum kita jawab boleh atau tidak ya. Iya. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oke. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung niatnya apa. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oke lah, taruhnya boleh dulu. Mubah ya, boleh. Iya. Tetapi apa yang dia niatkan itu yang dia dapatkan. Maka Allah akan memberi sesuai persangkaan hambanya. Nah, ada orang niat hijrah itu ingin popularitas, Ya. ingin banyak follower. Ya, Itu yang dia dapatkan. Tetapi kalau dia berniat betul-betul, ya Allah, aku hijrah ini karena perintah Engkau, ya Allah. Aku ingin hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Maka itu yang Allah kasih. Maka tergantung niat. Balik lagi ke niat ya. Balik lagi ke niat. Gitu ya. Jadi kita jaga niat kita. Kenapa kita harus hijrah? Tentu niat itu berhubungan dengan Allah. Oke. Nah, hati kita dengan Allah. Manusia nggak tahu niat kita itu apa. Manusia nggak tahu. Ya. Kemudian selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku mesti ke jurang nista dulu, baru aku dapatkan hidayah? Nggak perlu protes. Memang begitu jalannya yang Allah kasih. Tinggal kita menjalani skenario. Semuanya kan udah ada skenario nya dari Allah nih. Kamu dari maksiat dulu ke taat. Kamu memang udah jadi ustadz dulu, langsung ke ustadz juga, meningkatkan. Ya, itu sudah rencana Allah semuanya. Kemudian ikhlas. Ikhlas menerima ketentuan Allah. Nggak boleh ngomel. Ya, nggak boleh memprotes, nggak boleh ya. Kemudian kita kelola ya, ini tips yang ditanya tadi. Tipsnya. Kita kelola diri kita dan lingkungan kita, cari lingkungan yang akan mendukung hijrah kita. Nah, di situ kekuatan lingkungan tadi. Ya. Cari lingkungan yang mendukung program hijrah kita. Kemudian pelajari kisah-kisah para nabi. Ya, dari kisah para nabi kita kan tahu berbagai macam godaan yang dihadapi ketika berhijrah. Bukan Nabi Muhammad saja, nabi-nabi yang terdahulu juga. Kemudian pahami prosesnya. Proses hijrah itu mesti kita pahami, kita jalani dengan baik. Ya, sadari bahwa kesulitan yang Allah kasih itu merupakan ujian. Nggak langsung, saya udah hijrah nih ya Allah, tolong kasih kemudahan. Boleh minta kemudahan. Tapi jangan berharap langsung dikasih kemudahan. Itu kan bagian daripada proses. Tadi yang saya bilang kan jangan berpuruk sangka ya. Benar. Kan tapi kadang-kadang kan di pikiran ini kan gue ini udah hijrah, Allah itu sayang nggak sama saya? Ya kan? Kalaupun Allah sayang sama saya karena dari perbuatan maksiat ini, kenapa kok menghadapinya itu kan makin susah? Iya. Jadi kan berat gitu Bu ya. Nah, untuk menghilangkan buruk sangka ini tuh gimana Bu ya? Oke. Mas Wahyu ingat Asmaul Husna yang terakhir adalah As-Sobur. As-Sobur. As-Sobur itu artinya yang maha sabar. Ya. Jadi sesabar apapun manusia, lebih sabar lagi Allah. Oke. Allah memerintahkan kita sholat, tapi banyak yang nggak sholat. Tapi Allah tetap sabar menunggu. Allah perintahkan kita berbuat baik, banyak yang berbuat maksiat. Allah tetap sabar. Ini bagi yang hijrah nih, berapa puluh tahun dia
berada dalam kemaksiatan, Allah tetap sabar nunggu dia. Ini bukti kalau Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi pantaskah kita berburuk sangka kepada Allah yang sudah sabar menunggu, ya, menunggu kesadaran kita? Nggak pantas kita berburuk sangka. Allah itu pasti sayang sama hambanya. Nggak mungkin, karena Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihnya nggak berbilang. Ya, jadi tetap berbaik sangka kepada Allah, itu namanya husnuzon. Kalau kita sudah berbaik sangka kepada Allah, Allah pun akan berbaik sangka kepada kita. Itu otomatis, Bu, ya? Otomatis. Kita mendekat kepada Allah dalam berjalan, Allah mendekat kepada kita dalam berlari. Jadi balasan dari Allah itu tetap lebih baik dari yang kita berikan. Maka nggak pantas dong kita berburuk sangka kepada Allah. Dan kasih sayang Allah, ampunan Allah tetap lebih luas daripada azabnya. Oke, Buya, mungkin untuk podcast hari ini kita cukup dulu. Baik, Mas Wahyu. Mudah-mudahan bisa menjadi hal yang baik buat sahabat Jaim. Nah, mungkin terakhir Buya ada apa yang bisa disampaikan dari hasil obrolan kita hari ini? Ya, baik Mas Wahyu. Kalau kita kaitkan dengan hijrah tadi, tentu yang pertama kembali kepada niat. Kita hijrah itu niat kita banyak macamnya, akan tetapi luruskanlah niat kita itu hanya mendapatkan ridho Allah. Kalau ridho Allah sudah kita dapatkan, apapun akan Allah berikan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, belum tentu yang baik menurut kita itulah yang baik menurut Allah. Belum tentu. Kita mungkin mengatakan saya hijrah, nanti kehidupan saya akan makin membaik, ekonomi saya akan membaik. Bisa jadi menurut Allah itu bukan yang terbaik buat dia. Ada yang lain lagi yang lebih baik buat kita. Yang dipersiapkan. Hanya Allah tahu. Yang Allah persiapkan buat kita yang sabar menjalani proses hijrah ini. Begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikian Mas Wahyu. Oke, sahabat Jaim, untuk podcast hari ini kita cukupin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.